Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Umat sedharma yang saya cintai, saya Ninyoman Korniasih, selaku penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jemberana, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin membagikan renungan suci mengenai ajaran agama Hindu. Adapun materi yang akan saya bagikan adalah konsep Trihita Karana dalam menghadapi pandemi COVID-19. Trihita Karana merupakan sebuah konsep dalam ajaran agama Hindu yang terbentuk dari 3 kata. Kata Tri yang berarti 3, kata Hita yang berarti kebahagiaan, kata Karana yang berarti penyebab. Jadi, Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan di hidup ini. Istilah Trihita Karana pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966. Pada waktu itu diselenggarakan konferensi daerah 1 Badan Perjuangan Umat Hindu Bali yang bertempat di perguruan di Wijendra Denpasar. Dari situlah kemudian Trihita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Pada hakikatnya, Trihita Karana mengandung pengertian 3 penyebab kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara 3 hal, yakni yang pertama, yang disebut dengan parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yang kedua disebut dengan pawongan, merupakan hubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang ketiga disebut dengan palemahan, yakni hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Konsep yang pertama dalam Trihita Karana adalah parahyangan, di mana kita selalu mengusahakan agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan ide Sang Yang Widiwasa. Hubungan harmonis dengan ide Sang Yang Widiwasa dapat tercipta dengan rasa syukur, rasa sujud bakti yang selalu tiada henti kita panjatkan kepada beliau. Dalam penerapannya, di Bali khususnya, konsep parahyangan ini dilaksanakan melalui dewayatnya. Dalam dewayatnya tidak hanya soal upacara ataupun upakara saja, tetapi lebih kepada bagaimana kita selalu ingat dengan beliau, selalu mengucap syukur kepada beliau, dan tiada hentinya untuk sujud bakti hadapan beliau. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 14 disebutkan, "Berbuatlah selalu hanya untuk memujiku, dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya, serta dengan kebaktian yang kekal, adalah dekat denganku." Sloka ini mengandung makna bahwa jika kita sebagai umat manusia selalu ingat dan selalu sujud bakti tiada henti kepada ide Sang Yang Widiwasa, niscaya beliau akan selalu ada dan selalu menuntun kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Konsep kedua dalam Trihita Karana adalah pawongan, di mana konsep pawongan ini mengajak kita untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Pengimplementasian pawongan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat melalui pelaksanaan resiyatnya, manusayatnya, dan pitrayatnya.
Resiyatnya, manusiatnya, dan fitriyatnya ini tidak hanya dalam bentuk upacara dan upakara saja, tetapi ada juga hal yang lebih penting yang harus tetap kita laksanakan, yakni mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, terdiri dari 3 hal. Yang pertama, wacika, yang artinya berkata yang baik. Kemudian, kayika, yang artinya berbuat yang baik. Dan manacika, yang artinya berpikir yang baik. Dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha ini, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antar sesama. Hubungan yang harmonis ini tentu akan menciptakan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Konsep yang ketiga dalam Trihitakarana adalah palemahan, di mana konsep ini mengajak kita untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Seperti yang kita ketahui, manusia hidup dari hasil alam. Hal inilah yang mendasari konsep palemahan ini. Implementasi konsep palemahan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat terwujud dalam pelaksanaan Bhutayatnya. Bhutayatnya ini tidak hanya melalui upacara dan upakara, tetapi bisa juga dilaksanakan dengan menjaga ataupun merawat alam sekitar kita. Pandemi COVID-19 ini sesungguhnya menyadarkan kita betapa kita sebagai seorang manusia adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Apapun yang terjadi di dunia ini, yang akan terjadi, yang telah terjadi, itu merupakan kehendak dari Beliau. Oleh karenanya, sebagai orang umat beragama yang meyakini keberadaan Beliau atau Ida Sang Hyang Widiwasa, kita sepatutnya selalu memohon petunjuk. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita memohon agar selalu dikuatkan dan bisa melewati cobaan pandemi ini. Kemudian, konsep yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Pandemi COVID-19 ini membawa konsep palemahan, maksud saya konsep pawongan, menjadi sedikit berbeda dari yang telah kita lalui sebelumnya. Sebelumnya mungkin kita terbiasa bersama-sama, bergotong royong melakukan sesuatu, artinya jarak kita dekat. Tetapi untuk saat ini, sesuai dengan himbauan pemerintah, kita diwajibkan untuk menjaga jarak. Bahkan kita diwajibkan untuk berdiam di rumah saja. Tetapi hal ini tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Lalu bagaimana caranya? Tentu dengan tetap memupuk rasa kebersamaan, rasa solidaritas, rasa peduli kepada sesama, utamanya kepada teman ataupun sahabat ataupun orang-orang terdekat kita yang lain. Ketika mengalami COVID-19 ini, kita sebagai teman ataupun sebagai orang terdekat sudah sepatutnya memberikan support ataupun semangat kepada mereka, sehingga mereka bisa melalui penyakit ini dengan baik. Konsep yang terakhir atau konsep yang ketiga dari Trihitakarana adalah bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan ataupun alam sekitar.
Pandemi COVID-19 ini sesungguhnya menyadarkan kita bahwa perhatian kita tidak boleh luput dari lingkungan ataupun alam sekitar. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah mengeksploitasi alam selama ini. Misalkan kita membuang sampah sembarangan, membuang limbah, membuat polusi suara, membuat polusi udara, dan sebagainya. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata ataupun tayangan video ini yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.